Ya, di luar prediksi Presiden Joko Widodo tentang puncak kasus COVID-19 akan terjadi pada bulan Agustus hingga September, kasus positif COVID-19 di Indonesia kini sudah menembus angka 100.000, bahkan terus bertambah. Penambahan pasien positif hingga ribuan per hari merupakan cerminan kurang efektif serta ragu-ragunya kebijakan pemerintah. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia per hari terus meningkat. Bahkan Senin lalu, penambahan 1.525 kasus baru membuat kasus corona akhirnya menyentuh angka 100.000 kasus. Pemerintah menyebut dibukanya sejumlah kantor pemerintah maupun swasta menjadi salah satu penyumbang terbesar penambahan kasus positif COVID-19. Saat ini, Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi berfokus pada kerja pemulihan dan pencegahan penyebaran corona yang telah dilakukan sebelumnya, seperti peningkatan disiplin penggunaan masker. Kami ingin menyampaikan bahwa paling kunci adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah hal yang sangat utama. Untuk itu, pastikan saudara-saudara sekalian untuk betul-betul memakai masker dan tidak boleh lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Padahal beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat memprediksi puncak kasus virus corona di Indonesia akan terjadi Agustus hingga September mendatang. Mengacu pada jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 yang saat ini terus melonjak, sepertinya prediksi pemerintah hanya tinggal angan-angan belaka. Jadi perbaikan terhadap semua kebijakan dan regulasi yang sudah ada itu menjadi suatu tuntutan masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan yang penting. Jadi kalau misalnya mau lockdown saja. Jangan seperti yang dulu. Mestinya kalau kita sudah lockdown sejak kemarin itu udah 4 bulan misalnya, ini kan udah masuk bulan ke-6, bulan ke-5 ya kan. Melesetnya prediksi pemerintah akan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia dianggap sejumlah pihak merupakan cerminan penerapan kebijakan yang kurang efektif serta ragu-ragu hingga tidak terlihat perubahan yang berarti. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pada bulan Juli mengalami lonjakan drastis dari bulan-bulan sebelumnya. Bahkan beberapa kali rekor angka positif kasus COVID-19 terjadi pada bulan tersebut. Jika dihitung dari tanggal 1 sampai 26 Juli, tercatat ada tambahan kasus positif sebanyak 42.000 kasus. Dan jika di rata-rata, artinya ada sekitar 1.600 kasus positif yang terjadi setiap harinya. Bahkan aturan yang berlaku saat ini terkesan lebih mementingkan persoalan ekonomi ketimbang kesehatan. Di satu sisi, upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dinilai tidak akan berjalan baik, mengingat gangguan kesehatan justru akan menghambat semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Nah, memang benar di dalam prakteknya itu kelihatannya pemerintah lebih mengutamakan persoalan ekonomi daripada persoalan kesehatan. Oleh karena apa? Karena ternyata persoalan ekonomi ini lebih mendominasi, di mana berbagai kebijakan nantinya itu mengedepankan persoalan-persoalan pemulihan ekonomi nasional. Jika pola kebijakan ini terus dipertahankan tanpa adanya revisi, dikhawatirkan layanan kesehatan akan sampai pada titik jenuh sehingga tidak lagi mampu mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Akibat terbatasnya anggaran pemerintah, jumlah tenaga medis, serta fasilitas penanganan infeksi COVID-19. Saat ini yang dikhawatirkan adalah dampak resesi akibat roda ekonomi yang semakin melambat seiring meningkatnya kasus positif COVID-19. Kalau diperkirakan oleh Bapak Presiden bulan Agustus dan September ini terjadi puncak, maka tentu ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Munculnya adalah resesi ekonomi di Indonesia, karena kebetulan tetangga kita Singapura itu dengan tingkat pertumbuhan ekonominya minus 14% sudah mengalami resesi ekonomi, dan di berbagai negara juga. Maka kini pemerintah tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga diri masing-masing. Perlu adanya regulasi super tegas untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan harapan. Penambahan kasus ribuan perharinya hanya menjadi coretan angka biasa tanpa ada langkah strategis berarti, hingga nanti akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal dan budayanya suka berkumpul. Bahkan sebelum adanya PSBB pun kerap ditemukan perkumpulan masyarakat. Sehingga untuk mencegah adanya klaster baru di tengah masyarakat, perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang tegas dan tepat untuk bisa menangani kejadian luar biasa ini. Putih Vanfudi, Baramantia, Jakarta.